Shalom. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat ayat yang pertama. Kemungkinan kita akan bahas sampai ayat yang ke-9. Sore nanti kita akan bahas ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habil adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita berhenti sampai sini. Nah, kita melihat dan kita akan mempelajari di sini tentang penyembahan. Dan kalau sudah berbicara tentang penyembahan, maka kita berbicara penyembahan yang benar. Dan saya kembali ingatkan bahwa penyembahan yang benar bukan karena musik yang hebat, bukan karena ahli-ahli yang memimpin penyembahan, tetapi penyembahan berbicara tentang ketaatan kita dan keberanian kita untuk mempercayai Tuhan. Saya suka pada pembukaannya. Di sini dikatakan kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Begitu mudahnya. Banyak dari kita sekarang tidak mempunyai iman. Coba kita baca ayat ini satu kalimat saja, maka saya percaya setiap suami istri pasti memiliki anak. Karena ini adalah contoh. Ini adalah awal di mana manusia yang pertama bersetubuh dengan istrinya dan istrinya itu mengandung. Begitu sederhananya. Allah tidak menjelaskan, Alkitab tidak menjelaskan setelah 10 tahun, setelah 15 tahun wanita itu baru mengandung. Oh tidak. Begitu sederhananya dan memang rencana Allah itu adalah sederhana. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Dia berfirman. Tuhan memberkati dan Tuhan berfirman, beranak cuculah. Jadi jelas inilah kehendak Tuhan. Keluar dari konteks ini, maka kita percaya ada kekuatan lain yang mau mengacaukan rencana Tuhan. Ya, sesederhana itu rencana Tuhan atas hidup kita. Dan dikatakan lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ingat, ini adalah kelahiran pertama. Sehingga Hawa berkata bahwa ini adalah pertolongan Tuhan. Kan tidak mungkin kan tanpa Tuhan campur tangan untuk menolong persalinannya. Kemudian Adam seketika itu langsung ahli dalam persalinan. Tidak mungkin. Bisa-bisa di sini Tuhan memimpin Adam atau bahkan Tuhan turun tangan sendiri memberikan contoh. Berarti bahwa Adam tetap bisa melihat akan Allah dengan jelas. Ya. Allah memberikan pimpinan kepada Adam dalam kelahiran Kain ini, atau Allah turun tangan sendiri ketika Kain
itu dilahirkan. Sehingga pengakuan dari Hawa adalah, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Itu arti Kain. Pertolongan Tuhan. Ya. Dan ini adalah hal yang harus kita ingat sungguh-sungguh. Karena selanjutnya kita akan lihat penyembahan dari Kain. Kain dari awal, dari kemunculannya, dari awal kehidupannya, dia sudah mendapatkan pertolongan Tuhan. Dari dia tidak ada menjadi ada, dari dia tidak berdaya menjadi manusia atau bayi yang hidup, dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Ayat yang kedua, selanjutnya dilahirkannya Habil, adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Bahwa dua anak ini bertumbuh dengan baik dan mereka dua-duanya bekerja. Kain menjadi petani, Habil menjadi gembala. Dua-duanya bekerja. Bukankah ini rencana Tuhan yang sangat luar biasa? Bahwa ketika manusia menikah, maka mereka akan melahirkan keturunan. Dan ketika keturunannya ini dipelihara, maka mereka pasti mendapatkan pekerjaan. Allah tidak merancangkan kita untuk menjadi pengangguran. Allah menetapkan kita untuk bekerja. Ya. Dan kembali ayat-ayat ini sederhana, tetapi kalau kita mau perhatikan, inilah rencana Tuhan. Bahwa Tuhan yang memimpin kita. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, Adam dan Hawa juga mengajarkan kedua anaknya dalam hal ibadah. Buktinya Kain dan Habil sama-sama mempersembahkan korban. Ini adalah hasil dari didikan dari Adam dan Hawa, ayah dan ibunya. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa ternyata tidak cukup hanya persembahan. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus memberikan persembahan yang benar. Karena kita melihat di sini, persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, persembahan Habil diindahkan Tuhan. Ya. Tidak semua persembahan atau penyembahan itu diterima oleh Tuhan. Walaupun orang yang menyembah atau memberi persembahan merasa diterima. Ya. Tetapi dari contoh ini kita melihat bahwa ternyata tidak semua persembahan atau penyembahan itu diterima oleh Tuhan. Nah, banyak ahli atau penafsir Alkitab yang mengatakan kenapa Kain dan persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, tetapi Habil dan persembahannya diterima oleh Tuhan. Dan mereka mengatakan, tokoh-tokoh Alkitab ini mengatakan, karena tidak ada penumpahan darah. Kain tidak menumpahkan darah dalam persembahannya, sedangkan Habil menumpahkan darah, yaitu kambing domba yang disembelih. Ini adalah benar. Tetapi saya tidak mau kita berpikir terlalu jauh ke depan, karena ini adalah penyembahan yang pertama. Ya. Penyembahan yang pertama. Sehingga hukum Taurat tentang penumpahan darah ini belum tertulis di sini. Yang saya mau perhatikan dari ayat ini adalah, perhatikan ayat yang ketiga. Kain mempersembahkan, kata ini, sebagian dari hasil tanah itu.
Sebagian. Sedangkan Habil dikatakan mempersembahkan korban persembahan dari, lihat di sini, anak sulung kambing dombanya yang terbaik, dan bahkan adalah kehendak Tuhan, yaitu lemak-lemaknya. Karena itu bagian Tuhan. Perhatikan, Kain memberikan persembahan disebutkan sebagian. Padahal Anda kalau perhatikan, setiap Allah meminta persembahan, lihat, kita mempersembahkan seluruh hati kita. Seluruh jiwa kita, kekuatan kita, akal budi kita. Tidak ada kata sebagian. Bahkan segenap hati itu berbicara, segenap hati saja itu berbicara seluruhnya. Karena manusia itu adalah roh yang memiliki jiwa. Berarti jiwa itu dikuasai roh. Dan tinggal di dalam tubuh. Sehingga ketika Allah berbicara tentang mengasihi Allah dengan segenap hati, sebenarnya berbicara tentang mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita. Bukan sebagian. Nah, Kain di sini memberikan sebagian. Sebagian. Habil memberikan anak sulung dan lemak-lemaknya. Berbicara tentang yang terbaik. Yang terbaik. Ingat bahwa ketika buah sulung itu yang terbaik, suci, maka yang lainnya menjadi suci juga. Ya. Dan kalau berbicara tentang memberikan anak sulung, Anda perhatikan kalimat di dalam kitab Maleakhi tentang persembahan perpuluhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Bukan sebagian. Lihat di sini. Bukan sebagian. Seluruh. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Dan persembahan persepuluhan itu juga digambarkan sebagai buah sulung. Sebelum kita memakai apa yang menjadi berkat kita dari Tuhan, maka buah sulung yaitu perpuluhan harus sudah disisihkan untuk Tuhan. Bukan ketika ada sisa. Karena ini kita akan berbicara nantinya tentang hidup kita bergantung kepada Tuhan dengan yang 90% itu. Saya sedang membaca bahkan tentang perpuluhan, saya kembali membaca dari tokoh lain dan saya ingin melihat pandangannya. Bahkan di sana dia mengatakan begitu bahayanya seseorang yang tidak memberikan perpuluhan, karena ketika berbicara tentang kutuk, maka dikatakan, kalau engkau berbicara tentang kutuk melanggar perintah Allah, maka satu perintah Allah dilanggar, seluruhnya itu dilanggar. Dan baca di dalam kitab Imamat tentang kutuk dikatakan ada 27 kutuk yang akan melanda kita. Nah, kembali saya tekankan adalah ingat bahwa kita berbicara tentang yang terbaik atau seluruhnya, bukan sebagian. Bukan sebagian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Kata sebagian, bandingkan kata sebagian dan kata anak sulung, yakni lemak-lemaknya. Bahkan ketika kita mentaati firman Tuhan, pimpinan Tuhan, pewahyuan Tuhan, itu akan mengalir sebelum menjadi ketetapan. Lihat ini, kuatnya pewahyuan
ketika kita hidup dalam ketaatan. Bukankah ini nanti jauh setelah apa yang dilakukan Habil, baru ada ketetapan di dalam hukum Taurat. Lemak-lemaknya itu tidak boleh dimakan. Itu adalah persembahan untuk Tuhan. Itu khusus milik Tuhan. Inilah kuatnya pewahyuan. Ketika tidak ada yang mengerti, orang-orang yang hidup di dalam logikanya tidak mengerti, ternyata kuasa pewahyuan akan menyingkapkan terlebih dahulu kebenaran itu kepada orang yang mendapatkan pewahyuan. Sidang jemaat, ini harus kita sungguh-sungguh perhatikan. Bayangkan Kain mempersembahkan sebagian, padahal dari awal, sebelum dia keluar, sebelum dia bernafas dengan normal, ketika dia masih tidak berdaya, dia sudah mendapatkan pertolongan Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa ini adalah hasil kuat gagahku. Sehingga mereka tidak mau mempersembahkan seluruhnya. Enak, hanya sebagian. Hanya sebagian. Bahkan kalau kita perhatikan orang-orang ketika mempersembahkan anaknya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Bahkan untuk diberikan menjadi pendeta, coba. Kalau yang terpandai, kalau yang terhebat dari anak kita, pasti rancangan dari orang tua. Jadi dokter, jadi hakim, jadi apa. Tidak ada dalam rancangan orang tua itu. Anak yang terhebat akan dijadikan seorang hamba Tuhan. Tidak ada. Tetapi Tuhan tahu memilih. Tuhan tidak tergantung pada pilihan kita. Ketika Tuhan menjumpai anak yang kita pegang, maka pegangan kita pasti akan terlepas. Ingatkah ketika Tuhan berkata kepada satu orang kusta yang disembuhkan, bukankah 10 orang yang aku sembuhkan? Mana yang lain? Bahwa setiap hal yang kita genggam erat, yang sebenarnya harus datang kembali kepada Tuhan, Tuhan tetap cari. Tuhan tetap ingat. Bukankah 10 orang yang aku sembuhkan? Kok hanya 1 yang datang? Di mana yang 9? Seandainya Tuhan berbicara di sini, bukankah aku memberikan seluruhnya kepadamu? Kenapa kau hanya memberikan sebagian dari hidup? Ingat, dari tidak berdaya loh, Kain dikeluarkan oleh tangan Tuhan. Bahkan Habil yang tidak mengalami seperti itu, tidak mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat, tahu memberikan persembahan yang terbaik yang diinginkan Tuhan. Saya percaya Habil ketika kelahirannya tidak dilahirkan atau tidak mendapatkan pertolongan secara nyata dari Tuhan. Secara harafiah. Adam sudah pengalaman. Tetapi lihat persembahan kedua anak ini ternyata berbeda. Justru yang secara alami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini ada apa? Sedang jemaah, kita sungguh harus hati-hati di sini. Ingat, Allah tidak pernah lupa. Bawalah seluruh persembahan, perpuluhan, dan persembahan khusus itu. Sering kali kita meremehkan hal ini dan kita hanya memberikan sebagian. Dan
ketika kita mengalami masalah, kita hanya selalu mengatakan, doakan saya, doakan saya. Padahal, saya mau katakan yang terpenting daripada doa-doa kita, doa hamba-hamba Tuhan yang diurapi sekalipun, adalah kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman. Dan segala sesuatu yang diciptakan firman, itu juga ditopang oleh firman. Oleh karena itu, ketika Alkitab mengatakan, sungguh ini adalah kebenaran, bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Seringkali ketika kita mengalami masalah, kita hanya selalu katakan, doakan saya. Tidak pernah menyelesaikan sampai kepada akarnya. Kenapa saya mengalami ini? Anda bisa bayangkan kalau kita kena penyakit virus dan kita minum obat antibakteri, bukan antivirus. Sama-sama obat, tetapi tidak tepat. Dan ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ini yang dilakukan oleh banyak orang yang beragama. Tidak tepat. Ketepatan itu sangat penting. Ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahannya. Namanya korban, sama-sama. Habil juga mempersembahkan korban persembahan. Tetapi yang dipersembahkannya beda. Dan hasilnya juga beda. Ayat 4. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lihat bahwa pribadi kita itu sangat penting di hadapan Tuhan. Di sini disebutkan Tuhan mengindahkan bukan hanya korban persembahannya loh. Bahkan yang disebutkan pertama kali adalah Habil pribadinya. Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Bahwa sebelum kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, sebelum kita melayani Tuhan yang dianggap ini adalah tindakan penyembahan kita, yang terpenting adalah pribadi kita. Apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan atau tidak? Karena ketika pribadi kita sudah berkenan kepada Tuhan dan kita mempersembahkan persembahan yang benar, maka kita dan persembahan kita itu diterima, berkenan pada Tuhan. Sekalipun persembahan kita itu benar, walaupun tidak mungkin, ya. Kalau pribadi kita tidak benar, di sini aja kita lihat, tidak mungkin. Kalau pribadinya sudah tidak benar, tidak mungkin bisa memberikan persembahan yang benar. Sehingga dikatakan, Kain yang pribadinya tidak benar di hadapan Allah, padahal sudah mendapatkan pertolongan dan banyak pertolongan dari Tuhan, bahkan persembahannya pun tidak benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita tahu di sini disebutkan bahwa Kain dikatakan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
Seandainya ini tidak nyata, hanya perasaan, saya percaya bahwa Kain tidak dipermalukan. Tetapi ini nyata, dua-duanya memberikan persembahan. Bagaimana Kain tahu? Karena ketika persembahan sudah diberikan, persembahan yang diterima Tuhan akan mendatangkan api dari langit, api dari surga. Bukan Kain dan Habil yang membakar, tetapi Tuhan sendiri yang membakar korban persembahan itu. Sehingga bisa bayangkan, dua bersaudara ini berdampingan, dan Kain melihat ada api dari surga yang menyambar persembahan dari Habil adiknya, sedangkan persembahannya sendiri tidak ada api. Bukankah itu membuat Kain menjadi malu? Itu membuat Kain menjadi marah, menjadi kecewa. Ingat bahwa persembahan kita bukan orang yang akan menilai, tetapi Tuhan. Ini sangat nyata. Selalu sistemnya adalah ini, bahwa Tuhan yang menentukan apakah persembahan kita diterima atau tidak. Dari persembahan ini, kita akan melihat pertolongan Tuhan atau Tuhan tidak menolong. Tergantung persembahan ini juga. Lihat bahwa ketika Musa sudah selesai dengan kemah pertemuannya, dikatakan bahwa kemah itu berkenan pada Tuhan atau tidak tergantung dari kemuliaan Tuhan. Awan kemuliaan Tuhan turun atas kemah itu. Ketika Musa berpuasa, bukankah ini juga menandakan tentang persembahan seluruh hidup kita? Dikatakan di atas gunung itu api menyambar. Nadab dan Abihu di dalam Imamat pasal yang ke-10 dikatakan mereka mempersembahkan api yang asing. Mereka ingin mudah. Mereka mau membakar persembahan mereka dengan apinya sendiri, dengan caranya sendiri. Sehingga seharusnya api Tuhan itu menyambar korban persembahan mereka, tetapi yang terjadi justru api dari Tuhan menyambar Nadab dan Abihu, membinasakan mereka. Jangan main-main dengan penyembahan kita, dengan ibadah kita. Karena jelas bahkan dalam ibadah dikatakan, ibadah, kalau kita sungguh-sungguh beribadah, maka itu akan mendatangkan banyak manfaat. Berarti, kalau kita hanya sekedar main-main dengan ibadah, bukannya mendapatkan manfaat, tetapi kita akan mendapatkan penghukuman. Berapa banyak orang beribadah tidak dengan sepenuh hati, tidak memberi yang terbaik. Bahkan dari awal pergi beribadah sudah dengan hati yang malas, dengan mengomel, di tengah-tengah ibadah masih berpikir kapan selesainya, kok begitu lama, dan herannya setelah keluar marah-marah, setelah itu masih mengharapkan berkat dari Tuhan. Bukankah itu kebanyakan yang dimiliki atau dialami oleh sebagian besar orang Kristen? Ketika Elia mempersembahkan korban di pohon di Gunung Karmel, kita melihat ketika korban yang benar itu diberikan oleh Elia, dipersiapkan, maka api dari surga itu turun menyambarnya. Jadi jelas kan bahwa nabi-nabi palsu itu tahu bahwa persembahan mereka tidak diterima. Orang-orang Israel bisa menilai apakah persembahan nabi-nabi palsu itu atau persembahan dari Elia yang diterima oleh Tuhan.
Kenapa? Jelas ada api yang turun. 2 Tawarik pasal yang ke-7, ketika Salomo dan bangsa Israel mempersembahkan persembahan yang tidak terhitung dikatakan. Maka di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7, mulai ayat yang pertama dikatakan, ada api yang menyambar. Ketika orang-orang percaya pada hari Pentakosta, mereka mempersembahkan seluruh hidup mereka, maka ada lidah api yang diturunkan. Ketika kita menyembah Tuhan, bukan perasaan, kita tahu dan tahu secara pasti, ada api yang bergelora di dalam kita. Bukan hanya perasaan. Ada orang-orang yang menyembah tetapi bimbang atau hanya perasaan. Apakah penyembahanku diterima oleh Tuhan? Dan mungkin kita juga menghibur diri sendiri. Pastilah mana ada persembahan tidak diterima. Oh tidak, di sini. Ingat ini contohnya dan banyak contoh yang lain. Bahkan Tuhan mengatakan kamu datang bukan dengan segenap hati, hanya kata-katamu, mulutmu saja yang manis di hadapanku. Bukankah ada ayat yang mengatakan seperti itu juga? Itu ibadah yang palsu dikatakan Tuhan. Itu adalah persembahan yang palsu. Sidang jemaat. Mari kita benahi diri kita, pribadi kita, dan persembahan kita. Kenapa? Saya menekankan, ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Kita sudah melihat bahwa ini waktu-waktu yang sangat luar biasa. Hidup dan mati manusia tidak bisa ditentukan sekarang. Ini yang disebutkan bahwa waktu terputar sedemikian rupa. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tidak diindahkan Tuhan. Harus ada. Gereja pun, kalau sudah tidak ada api, saya mau katakan, inilah waktunya bertobat. Ketika kita beribadah dan tidak ada gairah, saya mau katakan, inilah waktunya bertobat. Kembali dari ayat-ayat yang kita baca. Tidak semua kegiatan ibadah, tidak semua persembahan itu diterima oleh Tuhan. Tuhan hanya menginginkan yang terbaik. Tuhan hanya menginginkan yang sesuai dengan aturan yang Dia buat. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Persembahan yang tidak diterima oleh Tuhan akan membawa dampak pada kepribadian kita. Ingat, persembahan kita akan membawa dampak kepada kepribadian kita. Bukankah dalam gereja juga sesama pemain musik, sesama pengkhotbah, sesama WL, ada kalanya ada rasa seperti ini, panas, muram. Ketika melihat, wow, kok hebat, tapi kok aku kok enggak. Muram. Sidang jemaat. Hati-hati ketika ibadah kita, persembahan kita tidak diterima oleh Tuhan. Di sini diwakili oleh hati Kain, dikatakan, lalu hati Kain menjadi sangat panas. Kenapa kita marah?
Kenapa kita penuh dengan kemarahan? Kenapa kemarahan kita mudah meledak? Karena mungkin kita dan persembahan kita tidak pernah benar di hadapan Tuhan. Begitu mudahnya, baik, iya. Seringkali orang-orang itu memaklumi. Orang itu baik, hanya gampang marah. Orang itu baik, tapi kalau tidak dituruti, marah. Ya wajarlah orang sudah baik, marah. Kalau tidak dituruti, tapi tidak seperti itu di hadapan Tuhan. Alkitab katakan di dalam kitab Yakobus, orang yang meneliti firman Tuhan dengan benar dan melakukannya akan berbahagia dengan apa yang dilakukannya. Melakukan firman. Bahwa orang yang terus melakukan firman Tuhan, maka hatinya akan terus terjaga dengan kebahagiaan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Tetapi orang yang tidak mentaati Tuhan, yang persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, maka di sini kita lihat hati Kain menjadi sangat panas. Karena ketika penyembahan aja kita sudah kering kan? Tetapi ketika penyembahan kita diterima oleh Tuhan, damai, tenang, sejuk kan? Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Hatinya panas, mukanya muram. Kelihatan. Kalau sampai hatinya panas, mukanya itu ketawa, namanya munafik. Tetapi ini berbicara tentang kejujuran. Lihat, dampak dari hati yang panas, muka Kain menjadi muram. Kalau sudah muram, sebaiknya yang lainnya cepat-cepat pergi. Banyak orang yang beribadah, banyak pemimpin, banyak majelis gereja yang begitu mudahnya marah. Dan bahkan amit-amit, mulutnya kotor padahal sudah majelis. Sehingga pertanyaannya, sungguh-sungguhkah gereja siap ketika Yesus datang untuk kedua kalinya? Sungguh-sungguhkah kita siap? Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bahwa penting sekali hidup kita itu selalu merenungkan firman Tuhan. Karena di sanalah kita bisa menselaraskan hati kita dengan hati Tuhan. Di sanalah kita bisa introspeksi diri. Apa yang salah dengan diriku? Di sini Tuhan tidak langsung tegur loh. Tuhan tidak langsung tegur. Hei Kain, kamu itu salah. Sudah salah masih marah lagi. Tetapi lihat Tuhan begitu lembutnya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan mau Kain mengerti dengan sendirinya. Mengetahui ada yang salah dengan dirimu. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita semua mempunyai saat teduh. Saat kita sendiri dengan Tuhan. Saat kita mengintrospeksi diri kita melalui kebenaran firman Tuhan. Sangat penting. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jelas, ini gandengannya. Hatimu panas, mukamu muram. Ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Bahwa orang baik, orang yang melakukan kebaikan, tidak ada tekanan batin.
Sehingga mukanya juga tidak akan muram. Orang yang muram kan lucu kan? Mukanya sudah muram dan selalu muram. Bersaksi, hati saya penuh dengan damai sejahtera, sukacita dari surga. Malaikat itu ketika bersukacita, tidak pernah santai. Ketika bersukacita, malaikat itu saya bayangkan. Kalau malaikat loncat itu bagaimana? Kalau malaikat tepuk tangan itu bagaimana? Berarti surga jauh dari suasana kuburan. Bayangkan surga, kita percaya setiap menit, setiap detik ada orang yang diselamatkan. Lalu surga itu keadaannya bagaimana? Kalau setiap satu ya orang diselamatkan, seluruh malaikat surga itu bersukacita. Bisa bayangkan surga bagaimana? Padahal satu malaikat saja itu menebaskan pedangnya 185.000 tentara mati. Anda bisa bayangkan surga bagaimana? Jadi, kalau dalam ibadah juga tiba-tiba jemaat bertumbangan, jangan cepat-cepat mengatakan sesat. Anda bisa bayangkan kalau Anda ditempatkan di surga, dalam penyembahan, bahkan yang paling kudus saja digambarkan oleh malaikat dan digambarkan oleh 24 tua-tua. Tanpa kemauan sendiri, tanpa sadar, dikatakan mereka tersungkur. Lalu kita menginginkan ibadah yang kita cap ibadah yang benar. Datar semua, santai. Bahkan ada gereja yang mengatakan, mari kita menyembah Tuhan. Dan penyembahannya adalah mengheningkan cipta. Dan kemudian mereka pemimpin mengatakan, penyembahan selesai. Sidang jemaat, sekalipun sama-sama gereja, ingat, sekalipun Kain dan Habil sama-sama memberikan persembahan, ternyata persembahan Kain tidak diterima. Ternyata hanya persembahan Habil yang diterima. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bahwa Tuhan mengatakan kita harus berkuasa atas dosa kita. Oleh karena itu Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Tuhan memberikan firman, Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus. Kuasa kebangkitan, dikatakan bahwa hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Karena kalau kita tidak dipimpin oleh Roh, secara otomatis kita akan dipimpin oleh pikiran daging. Di sini juga sama prinsipnya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Karena tidak ada yang dikerjakan. Ketika kita diam, kita berpikir, ya saya kan tidak melakukan dosa. Tapi kitab Yakobus mengatakan, apabila seseorang mengetahui bagaimana berbuat baik dan tidak melakukannya, maka orang itu berdosa. Di sini dikatakan, hei Kain, kalau engkau diam saja tidak melakukan kebaikan, engkau akan memikirkan dosa, engkau akan tergoda untuk melakukan dosa, engkau akhirnya akan berdosa. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita pasti pikiran kita tercurah untuk melakukan yang baik, dan tidak ada kesempatan untuk memikirkan yang jahat, yang berdosa, dan kita tidak akan melakukan apa yang tidak kita pikirkan. Seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak dipikirkan namanya kerasukan. Ya, dikuasai oleh roh jahat. Tetapi selama kita tidak dirasuk roh jahat,
maka pasti pikiran kita dahulu yang menentukan. Oleh karena itu Tuhan katakan, lakukan yang baik Kain, supaya dosa itu tidak menggoda engkau, supaya engkau tidak memikirkan dosa yang pada akhirnya akan memimpin engkau untuk melakukan dosa. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, kalau engkau tidak berbuat baik, berapa banyak orang-orang Kristen puas dengan melakukan diam, tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan kebenaran, dan berpikir, yang penting aku tidak melakukan dosa. Ketika kita tidak melakukan kebaikan, maka kita bersekutu dengan dosa. Karena di sini dikatakan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Berarti ketika kita tidak melakukan kebaikan, yang terjadi sebenarnya kita sedang siap-siap melakukan dosa. Bukan siap-siap melakukan kebaikan. Siap-siap melakukan dosa. Tuhan mengatakan engkau harus berkuasa atas dosa itu. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Bukankah ini adalah tindakan dari dosa yang mengintip di depan pintu? Hasil dari pemikiran dari Kain yang salah, pemikiran daging, pemikiran dosa, akhirnya dia merencanakan pembunuhan. Dari memikirkan sampai dalam taraf perencanaan dan siasat. Marilah kita pergi ke padang. Bukankah ini perencanaan? Perencanaan pembunuhan. Pembunuhan berencana. Ya. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Ini adalah sudah direncanakan. Karena Kain tidak mau berbuat baik kepada Habil. Sehingga akhirnya yang dilakukannya adalah membunuh Habil. Perhatikan setelah Kain membunuh Habil. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adik? Sidang jemaat. Ketika diri kita, persembahan kita tidak diindahkan oleh Tuhan, dampaknya adalah kita tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan. Perhatikan, Tuhan mengatakan, di manakah Habil adikmu itu? Jawabnya, jawab Kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Bukankah tujuan Kain ditetapkan menjadi kakak dari Habil adalah menjaga Habil adiknya? Kakak harus menjaga adiknya. Tetapi Kain mengatakan, aku bukan penjaga adikku. Kalimat ini diucapkan Kain awalnya karena penyembahan yang salah. Ketika kita menyembah dan penyembahan kita salah, otomatis pandangan kita akan Tuhan juga akan salah. Ketika pandangan kita akan Tuhan salah, maka kita juga tidak akan melihat tujuan Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita tidak bisa hidup dengan tujuan Allah dalam diri kita. Kain yang seharusnya menjaga adiknya Habil, sekarang justru menyimpang begitu jauh dari tujuan yang ditetapkan Allah. Kain membunuh Habil. Itu pun dia lakukan setelah lakukan, dia tidak merasa bersalah. Dia sama sekali
sudah tidak tahu tujuan Allah atas hidupnya. Berapa banyak orang Kristen yang tidak tahu tujuan Allah atas hidupnya. Bahkan yang sangat sederhana dikatakan, aku memberkati engkau untuk menjadi berkat. Banyak orang ketika diberkati malah tenggelam dengan berkat itu. Ditenggelamkan oleh berkat. Rencana Tuhan atas hidup kita ketika Indonesia dipenuhi dengan kegelapan, Tuhan memberikan terang atas hidup kita supaya terang itu memancar di tengah-tengah kegelapan. Bukannya malah masuk dalam kegelapan dan terang kita menjadi padam di dalam kita. Kristenan, ini waktunya untuk bangkit menyatakan terang. Bukan sembunyi. Seseorang menulis tentang dokter Kristen yang tetap melayani orang-orang yang kena COVID. Hanya pakai masker tanpa APD. Dan dia tetap hidup dalam kesehatan. Dan orang-orang yang dia layani dikatakan tidak ada satupun yang mati. Memangnya kuasa Tuhan berubah. Kalau dokter saja Tuhan lindungi. Sidang jemaat, kita sebagai orang yang mengaku percaya kuasa mujizat, kuasa kesembuhan. Hiduplah dengan kuasa itu. Karena ketika kita tidak hidup dengan kuasa itu, maka kuasa kematian, kuasa penyakit sedang mengintip di depan pintu. Tujuan Allah memberikan kuasa kepada kita. Ingat Alkitab katakan, Roh Kristus, Roh yang membangkitkan Kristus. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa roh yang membangkitkan Kristus itu akan membangkitkan tubuh kita yang fana. Itu bukan berbicara setelah kita mengalami kematian. Tubuh kita yang fana ini oleh kuasa Kristus yang ada di dalam kita akan hidup dalam kesehatan ilahi. Itulah kebenarannya. Itulah arti dari ayat itu. Bukan berbicara kehidupan setelah kematian, tetapi kehidupan yang terus bertahan di dalam tubuh kita yang fana. Sekalipun di tengah-tengah virus. Kuasa kebangkitan. Ingat, saya mau katakan ketika TBC belum ada obatnya. John Gillette, kalau Anda membaca bukunya, dia menantang untuk meletakkan virus itu di tangannya. Dan ketika disorot pakai mikroskop, itu bakteri yang mematikan itu menyentuh tangan John Gillette. Bakteri yang hidup itu menjadi mati. Bukankah kuasa kebangkitan Kristus itu tidak berubah? Saya percaya ini akhir zaman. Berarti yang terjadi sebenarnya 2 kali ganda Tuhan berikan pada kita. Sehingga mari bangkit dengan imanmu. Engkau harus memperkatakan firman Tuhan. Mantra dan tenung tidak kena kepadaku. Ingat, mantra dan tenung tidak kelihatan. Virus tidak kelihatan. Berarti virus juga tidak akan kena atas hidup kita. Tuhan akan selalu melindungi kita dan menjadikan kita terang. Tuhan memberkati.